Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu Novi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Lutfi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Jadi gini Bu Novi, nah hari ini itu kan kita akan melakukan kegiatan praobservasi sebelum Bu Novi melakukan supervisi ya di kelas. Maka akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi dari Bu Novi ya Bu. Nah tujuannya itu kan untuk mengembangkan diri kita, salah satunya sebagai seorang pendidik, kemudian juga untuk merefleksikan apa-apa saja yang sudah berlangsung dalam kegiatan pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, kira-kira nanti kelas mana yang akan dipergunakan oleh Bu Novi pada saat kegiatan supervisi? Yang saya akan gunakan kelas untuk supervisi ini insya Allah kelas 12 IPS 2 Bu Lutfi. Baik. Nah, kira-kira untuk pelaksanaannya sendiri kapan? Insya Allah hari Rabu. Hari Rabu ya, berarti tanggal Hari Rabu berarti sekarang tanggal 7 ya Bu Lutfi. berarti sekarang tanggal 7 berarti tanggal 9 ya, 9 9 Oktober. Oktober, tepatnya di jam pelajaran ke-7 ke-8 dari Untuk pelaksanaan pembelajarannya sendiri berarti di jam ke-7 ke-8 ya PPK. Baik. Nah, berarti kalau seperti itu nanti sepakat ya Bu kita laksanakan kegiatan supervisinya di tanggal 9 Oktober ya di jam ke-7 ke-8. Baik Bu, lalu selanjutnya, nah untuk tujuan pembelajarannya sendiri pada saat kegiatan supervisi nanti seperti apa Bu Novi? Tujuan pembelajaran dari mapel PPKN yang akan Bu Novi lakukan? Oke, tujuan pembelajarannya saya ingin siswa yang paling utama ini nantinya mereka bisa menjelaskan apa itu tugas dari lembaga perlindungan dan penegakan hukum, dan saya juga berharap siswa ini bisa bersosialisasi, bisa berkolaborasi dengan teman sekelompoknya. Perlindungan dan penegakan hukum. Hukum kemudian bisa berkolaborasi ya. Bisa berkolaborasi dengan Baik. teman sekelompok. Nah, kemudian nanti mungkin tidak Bu, selain tadi yang sudah disebutkan bisa berkolaborasi, kemudian menjelaskan perlindungan hukum, kira-kira mungkin tidak apakah nantinya peserta didik kan berkolaborasi, akan diajak aktif untuk berdiskusi dan lainnya? Ya, Seperti itu. nanti akan ada ajakan-ajakan supaya siswa ini bisa aktif berdiskusi dengan kelompoknya dan bisa berani menyampaikan pendapat ya Bu, karena masih banyak siswa-siswa yang kalau bekerja kelompok tuh masih malu-malu menyampaikan pendapatnya. Oh baik, seperti itu. Jadi nanti kira-kira pada saat kegiatan supervisi menurut Bu Novi bagian mana nih yang paling penting untuk saya amati, yang sekiranya itu tuh di pembelajaran Bu Novi ini loh bagian yang menariknya nih yang kira-kira bisa diamati lebih lanjut. Bagian yang paling seru untuk diamati menurut saya di bagian dimana siswa-siswa ini sudah mulai berkelompok, bergabung bersama kelompoknya. Di situ bagian mulai siswa menyampaikan pendapat, diskusi bersama kelompoknya. Di situ yang menurut saya paling menarik untuk kita amati. Baik, berarti kan menurut Bu Novi yang paling menarik untuk diamati itu pada saat siswa sudah berkelompok, kemudian nanti berdiskusi, kemudian juga aktif memberikan pendapat. Nah, kira-kira nanti pada saat pembelajaran gitu, strategi apa sih yang akan dipergunakan oleh Bu Novi? Strateginya saya ingin bagaimana caranya supaya siswa mampu menyampaikan pendapat di dalam kelompok tersebut. Selain bisa berani bisa menyampaikan pendapat, bisa mendengarkan temannya, pendapat temannya, dan di situ juga saya ingin mereka bisa kompak menuangkan hasil diskusinya ke dalam proyek yang nanti saya akan tugaskan. Baik, berarti Bu Novi sepertinya akan fokus kepada kolaborasi anak-anak dan keaktifan anak-anak di kelas ya Bu, seperti itu. Nah,
setelah tadi Bu Novi paparkan nih strategi, kemudian apa tujuannya dan juga apa saja yang akan dikembangkan. Kira-kira harapan Bu Novi setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau supervisi nanti di kelas seperti apa? Saya berharap siswa memang benar-benar di pelajaran apapun ya Bu bisa berkolaborasi, mereka tidak malu-malu lagi untuk menyampaikan pendapat dan mereka bisa lebih dekat lagi dengan temannya, karena kan sekarang kadang-kadang ketika berkelompok tuh hanya waktu itu saja yang benar-benar hubungannya erat sama teman-temannya gitu Bu. Dan kadang-kadang mereka juga ketika sudah tidak berkelompok lagi artinya belajar sendiri-sendiri, ketika temannya ada yang berpendapat bukan sekelompoknya masih kurang bisa menerima pendapat dari orang. Baik Bu Novi, saya kira sudah cukup untuk kegiatan praobservasinya. Semoga nanti kegiatan pembelajarannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Novi dan juga supervisinya berjalan dengan lancar ya Bu Novi. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Lutfi. Iya, sama-sama Bu Novi. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya kalian. Iya dong. Kayaknya lagi pada happy ya hari ini. Kenapa bisa happy? Dapat uang jajan banyak kan? Oke, ya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 IPS 2, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau minta kalian untuk doa dulu terlebih dahulu. Saya minta sama Pandu tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa, Pandu. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 12 IPS 2. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, saya persiapkan dulu ya apa saja yang nanti harus kalian lihat ya. Dan sebelum kita mulai pelajaran, izinkan Bu Novi untuk mengabsen kalian terlebih dahulu ya. A2 Alia, Arini, Audrey, Cahya, Sally, Gapa, Hadir. Davina, Dewi. Oke, Bu Novi harap hari ini kalian belajarnya lebih semangat lagi. Supaya apa? Supaya kalian bisa selain mendapatkan nilai, kita harus benar-benar bersemangat belajar supaya kita memang mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kalian ya Nak, ya. Hari ini kita masih mempelajari tentang perlindungan dan juga penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi hari ini submaterinya berbeda ya Nak ya. Jadi boleh silakan tolong dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Serta didik mampu menjalankan tugasnya. Kita didik mampu menjalankan para
Tadinya peserta didik menganalisis dan menyimpulkan peran lembaga-lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi setelah pembelajaran ini, Bu Novi berharap kalian ini bisa ya menjelaskan peran-peran dari lembaga-lembaga penegak hukum ya, dalam mewujudkan keadilan dan juga kedamaian. Selain kalian bisa mampu menjelaskan, ya, Bu Novi juga berharap kalian setelah pembelajaran ini kalian harus bisa menganalisis dan juga menyimpulkan peran dari lembaga-lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira kita akan mempelajari apa sih, Nak? Kan tujuan pembelajarannya tentang ini. Ya, diharapkan kalian bisa menjelaskan, menganalisis, menyimpulkan ya peran dari lembaga-lembaga penegak hukum dalam mewujudkan keadilan dan kedamaian. Kira-kira yang hari ini akan kita pelajari tentang apa? Tentang lembaga-lembaga penegak hukum yang mewujudkan keadilan dan juga kedamaian. Nah, Bumi mau tanya nih, kalian duduknya ini sudah sesuai dengan kelompok yang Bu Novi bagikan di pertemuan minggu lalu? Kelompoknya berdasarkan apa kemarin? Iya, berdasarkan lembaga, dan Bu Novi membagi kelompok kalian ini berdasarkan dengan pencapaian nilai apa yang kemarin kalian baru laksanakan? Ketercapaian kalian di PTS. Jadi dalam kelompok ini ada yang nilainya tertinggi, sedang, dan juga ada yang nilainya rendah. Artinya satu kelompok ini berbagai macam kemampuan, ya, ada yang nilainya tinggi, sedang, dan juga rendah. Oke, sebelum kita lanjutkan materinya, karena memang kalian sudah berkumpul dengan teman-teman kalian, Bu Novi akan memberikan lembar kerja untuk kalian semua. Jadi di lembar kerja tersebut nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab bersama teman-teman kalian. Dan kalian, saya harapkan ketika sudah berkumpul dengan teman-teman, ya, dan kalian nanti mendapatkan tugas, kalian harus bisa berkolaborasi, bekerja sama, bisa saling mendengarkan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Sudah siap? Bu Novi membagikan LKPD-nya? Oke. Siap. Semuanya sudah menerima ya lembar kerjanya? Belum? Sudah saya tuh lembarnya. Satu kelompok, satu lembar kerja ya. Oke. Ya, sebelum saya menyajikan video pembelajaran kita hari ini, saya akan menjelaskan sedikit apa sih yang harus kalian lakukan ketika kalian sudah mendapatkan lembar kerja peserta didik. Ya, saya minta sama kalian ya, untuk yang pertama, nanti ketika videonya diputarkan, kalian akan kalian akan berdiskusi ya. Pertama, saat video diputarkan, kalian memperhatikan videonya. Setelah memperhatikan video, kalian nanti diskusi kira-kira
pembelajaran tersebut, ya, dituliskan di poin yang pertama, dan kalian di poin kedua menjawab lembaga-lembaga apa saja sih yang menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, kalian diminta untuk membuat laporan hasil diskusi. Ya, laporan hasil diskusi kalian Bu Novi serahkan ke kalian, nanti kalian mau membuat laporan hasil diskusinya dalam bentuk PPTK, fakta, atau kalian akan membuat peta konsep atau video, terserah kalian, saya bebaskan. Ya. Sekarang kita lihat cuplikan video yang sudah Bu Novi siapkan. Tolong kalian memperhatikan videonya. Ada memang beberapa part yang memang tidak ada suaranya ya, hanya gambar saja. Kalau misalnya nanti kalian ada yang kurang jelas, boleh nanti silakan ditanya. Mengadili 1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 297/2023 Jakarta Selatan tanggal 7 September 2023 yang dimintakan banding tersebut. Oke, itu tadi sedikit video yang menggambarkan apa yang akan kita bahas. Ya, sebelum kalian mengerjakan lembar ya, kerja peserta didik yang sudah saya bagikan, saya mau tanya deh sama kalian. Tadi kan kalian sudah melihat videonya. Bu Novi mau tanya. Tadi ada kasus apa saja sih yang sudah saya berikan di video tersebut? Kasus Mario Dandi itu kasus apa nak? Penganiayaan. Selanjutnya ada kasus apa lagi? Kasus dari video yang tadi kalian kira-kira sudah melihat ya, ada beberapa lembaga penegak hukum yang bisa mewujudkan keadilan dan kedamaian. Lembaga apa saja sih yang tadi sudah kalian lihat di dalam video tersebut? Oke, ada KPK, ada jaksa, ada hakim, ada polisi. Satu lagi masih ada yang kurang. Jawabannya bagus-bagus. Berarti kalian tadi memperhatikan secara sungguh-sungguh ya? Iya. Hebat ya. Sekarang saya kasih waktu kalian untuk langsung mengerjakan LKPD kalian, dan Bu Novi meminta untuk kelompok bagian sini membahas tentang polisi, yang kelompok bagian sini membahas tentang hakim, yang sebelah sini membahas tentang jaksa, yang bagian kelompok sini membahas tentang advokat, dan kelompok yang terakhir yang ada di depan membahas tentang komisi pemberantasan korupsi. Oke, langsung untuk diskusi kalian sudah selesai. Yang kalian akan laksanakan setelah diskusi biasanya langsung presentasi ya. Kali ini tidak presentasi terlebih dahulu supaya kalian yang tadinya sumpah ya, nggak bersemangat, kita happy sedikit dulu biar kalian tuh lebih semangat lagi. Nanti setelah ini presentasinya juga lebih
juga. Ya, tolong ya diingat-ingat kalau tiki-tiki itu tangannya gini, tiki-tiki, bam-bam, bum-bum. Ya, tiki-tiki, bam-bam, tiki-tiki, bum. Oke, tepuk tangan dulu buat silakan duduk kembali. Ya, oke. Oke, selanjutnya Bu Novi ingin menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan ketika nanti kalian sedang presentasi. Yang pertama, kalian harus tetap memperhatikan teman-teman kalian yang sedang presentasi. Selain memperhatikan, mendengarkan, kalian juga mencatat hal-hal yang penting yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Supaya apa? Supaya kalian tetap ingat, oh ternyata lembaga ini perannya ini, lembaga ini punya fungsi ini, ya. Dan tolong tetap jaga kekondisipan ketika teman kalian presentasi. Jangan ada yang nanti ketika temannya presentasi ada yang ngobrol, ya. Nanti ketika ada yang mencoba bertanya, menjawab, kalian tidak mendengarkan pendapat teman kalian, ya, tidak menghargai. Tolong tetap hargai teman kalian. Oke, kelompok yang pertama maju ini adalah kelompok Polri. Silakan untuk kelompok Polri, untuk anggotanya silakan maju dulu semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari lembaga Polri akan menjelaskan apa saja peran dan fungsi Polri dalam melaksanakan penegak dan keadilan hukum. Di sini kami membuat mind map tentang Polri, bisa dilihat. Ya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Hilman. Nama saya Safira Nela Cinta. Nama saya Salika Dewa. Nama saya Agnes Putri. Nama saya Jessica Istiansa. Dan di sini ada Polri. Polri adalah singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Polri merupakan lembaga keamanan dan kepolisian dari negara Republik Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan keamanan masyarakat serta mengatur lalu lintas. Lanjut ada moto. Moto Polri adalah Rastra Sewa Utama yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pelayan utama bangsa atau abdi utama bagi bangsa. Lalu selanjutnya saya akan menceritakan sejarah singkat mengenai bagaimana awal mula Polri dibentuk. Polri didirikan pada 1 Juli 1946 dan diperingati sebagai Hari Bayangkara. Sebelumnya, Polri berasal dari pasukan polisi istimewa yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tahun 1943. Polisi istimewa ini diaktifkan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang kemudian dilebur menjadi kepolisian nasional pada tahun 1950. Selanjutnya ada fungsi Polri. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Selanjutnya ada menangkap dan mengusut suatu kejahatan. Lalu yang selanjutnya ada menjalankan tugas-tugas administratif
bagaimana kalian tadi membuat peta konsep, tapi peta konsepnya bukan peta konsep yang biasa, tapi peta konsepnya yang digital. Kalian membuat PowerPoint, tapi PowerPoint-nya dibuat menjadi video. Ya, tadi ada yang menggunakan Canva juga, Canva-nya tidak yang monoton. Kalian benar-benar anak-anak Indonesia yang luar biasa. Kalian sudah mempresentasikan dengan baik, dengan jelas, menjawab pertanyaan teman-teman kalian dengan sejelas-jelas mungkin. Dan sekarang saya akan menyimpulkan materi yang tadi sudah kalian pelajari, di mana tadi sudah disebutkan bahwa lembaga penegak hukum di negara kita yang menjamin keadilan dan juga kedamaian di negara kita ini ada 5. Ada yang namanya Polri, Polisi Republik Indonesia, ada yang namanya Kejaksaan, ada yang namanya Hakim, ada yang namanya KPK, dan juga ada yang namanya Advokat. Ya, nah lembaga-lembaga ini mereka yang bertujuan untuk mengatur negara kita bagaimana supaya kepentingan dari setiap warga negara ini bisa tercapai. Bagaimana supaya negara kita ini tertib, bagaimana negara kita ini supaya aman, damai. Ya, mereka turut punya peran serta memiliki fungsi yang berbeda setiap lembaganya. Dan perlu kalian ingat, mereka ini semua dalam menjalankan tugasnya, menjalankan perannya tidak bisa bekerja masing-masing. Mereka ini selalu berkoordinasi, berkolaborasi. Jangan kalian menganggap, oh ini adalah tugas dari lembaga saja. Tapi kalian sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia, kalian harus turut serta dalam perlindungan dan juga penegakan hukum di negara kita supaya terwujudnya yang namanya keadilan dan juga kedamaian. Bu Novi mau meminta kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita kali ini. Coba Bu Novi mau minta sama tiap kelompok untuk menyampaikan ya. Tadi coba Polri punya peran apa sih? Hilman. Peran Polri itu sebagai penegak hukum dan keadilan hukum, yaitu menjaga kedamaian di masyarakat di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Terima kasih. Kalau misalnya Hakim tadi punya peran apa, Hakim? Kalau aku sendiri tugasnya untuk memutus suatu perkara. Kalau misalnya ada yang melakukan pelanggaran tersebut, hakim ini menuntut pelanggaran hukum tersebut atas beberapa tuntutan yang tentunya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku. Oke. Sedangkan kalau tugasnya jaksa apa? Peranannya apa, Nak? Jaksa itu perannya itu ada menuntut orang yang terdakwa atau terpidana seberat-beratnya. Setelah itu ada juga menjadi penyidik dan penyelidik serta pengacara negara dan juga eksekutor. Kalau advokat itu peranannya apa ya tadi? Dia tuh buat membantu klien dalam membantu mendapat keadilan yang ada. Terus Ya. sebagai aklamasi untuk reformasi hukum juga. Terus pendidikan hukum bagi masyarakat yang ingin mendapatkan
pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian. Kalian hebat, kalian keren, kalian benar-benar mempergunakan apa yang ada di sekitar kalian untuk pembelajaran. Ya, sekarang Bu Novi ingin memberikan tugas untuk kalian. Boleh tugasnya ini nanti dikumpulkannya minggu depan ya. Tugasnya tentang apa Bu Novi? Bu Novi pinjam kabelnya dulu ya. Boleh tugasnya nanti kalian foto atau kalian boleh tuliskan. Tugasnya apa Bu Novi? Tugasnya tentang materi kita hari ini. Tugasnya oke, tugas mandirinya ada 3 soal. Bu Novi kurang besar tulisannya. Ya, silakan ditulis atau difoto, nanti dikerjakan di rumah ya, sambil kalian ingat-ingat lagi apa aja sih lembaga penegak hukum, terus peranannya apa, terus saya meminta tanggapan kalian tentang peranannya lembaga-lembaga penegak hukum. Apakah menurut kalian peran dari 5 lembaga yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok kalian itu sudah maksimal atau belum? Misalnya belum, boleh silakan kalian tuliskan pendapat kalian di poin yang ke ya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, jangan lupa nanti selain kalian mengerjakan tugas mandiri, saya minta sama kalian tolong pelajari materi yang akan kita pelajari di minggu depan. Materinya tentang apa Bu? Dinamika hukum. Nanti kita akan membahas, mungkin Bu Novi juga akan memberikan cuplikan-cuplikan kira-kira apa saja sih pelanggaran yang ada di sekitar kalian. Ya, pelanggaran baik itu nanti di sekolah, ya, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan yang pelanggarannya ini pelanggaran terhadap hukum yang ada di negara Indonesia. Oke, sekarang pandu. Silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, supaya apa yang kita dapatkan di hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian nantinya. Ya, kalian nanti bisa menjadi orang-orang yang memimpin negara kita, yang bisa merubah negara kita menjadi negara yang lebih baik lagi. Silakan dipimpin Pak. Mari teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa
ya Pak Anjar, Siap, saya silakan. melakukan percakapan pasca observasi kelas terlebih dahulu. Nah, Bu Novi, menurut Bu Novi, setelah melaksanakan proses pembelajaran yang berjalan ya, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Novi? Setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, saya merasa bahwa memang tujuan dari pembelajaran itu sudah tercapai, siswa-siswa juga sesuai dengan apa yang saya harapkan. Gitu, baik. Kemudian menurut Bu Novi, hal-hal apa saja yang sudah membuat Bu Novi puas dan belum puas? Kalau untuk puas, saya merasa puas karena pertama siswa di tiap kelompok bisa berkolaborasi menyelesaikan tugas. Ketika presentasi mereka juga menunjukkan bahwa mereka memahami tentang materi pembelajarannya. Akan tetapi agak kurang puas karena ketika presentasi masih ada siswa yang masih kurang mengeluarkan keberaniannya ketika mereka presentasi, walaupun mereka menguasai pelajaran tapi kurang sepenuhnya dieksplorasi. Baik Bu Novi, barusan kan Bu Novi sudah menyampaikan ya hal-hal apa saja yang sudah membuat Bu Novi puas dan belum puas. Nah, kalau menurut pengamatan Bu Novi sendiri gitu, kira-kira dari hal-hal yang belum puas dan sudah puas itu bagaimana ketercapaian kompetensi anak-anak pada saat kegiatan pembelajaran kemarin? Ketercapaian kompetensinya saya rasa sudah maksimal ya Bu Lutfi, karena mereka memang menunjukkan apa sih yang memang saya harapkan ketika pembelajaran tersebut dilaksanakan. Karena kan waktu awal pembelajaran saya menyampaikan ya Pak ya, apa saja yang memang harus mereka kuasai, harus bagaimana nanti setelah pembelajaran. Ketika saat pembelajaran mereka sudah menunjukkan bahwa memang mereka sudah mengerti. Nah, Bu Novi kan menurut pengamatan Bu Novi ini anak-anak kan ketercapaiannya sudah maksimal ya, tapi kan tentunya ada yang menjadi kesulitan dari anak-anak pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira kesulitannya seperti apa? Kesulitannya mungkin masih ini ya, saya menemukan kan memang kebetulan di kelasnya Bu Lutfi ada siswa yang memang berkebutuhan khusus. Mungkin ketika saat harus berdiskusi kadang-kadang dia kurang fokus, tapi ketika kalau memang sudah menunjukkan hal tersebut ya berarti saya harus mendekati lebih berbeda ya Pak ya dengan siswa-siswa yang lainnya. Saya mengajak bicara, meminta untuk dia berkumpul dengan temannya, terus ketika dia bertanya tentang sesuatu hal itu memang saya harus bisa menjelaskan lebih dalam lagi kepada siswa tersebut. Berarti dari kesulitan yang sudah Bu Novi jelaskan, kan barusan kan Bu Novi menyebutkan bahwa kesulitan peserta didik itu salah satunya dikarenakan ada siswa yang memang berkebutuhan khusus ya. Nah, apakah kesulitan peserta didik tersebut menjadi kesulitan Bu Novi pada saat melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, sudah menjadi sedikit ini ya, merasa agak sulit ya Bu Lutfi. Tapi untuk kan kebetulan memang saya mengajar setiap minggu bertemu ya Pak dengan siswa tersebut. Memang terkadang ketika moodnya baik dia bisa fokus, tetapi ketika sedang kurang baik ya memang biasanya saya ngajak bicara dulu, nanyain kabar sambil ya ini kebetulan kan perempuannya siswanya Pak, mungkin saya agak saya dekati, saya bagaimana strateginya supaya dia tuh bisa mood, bisa fokus gitu. Walaupun memang terkadang ketika saya sudah menjelaskan temannya jelas, kadang-kadang dia fokus, ibu maksudnya apa? Baru saya dekati lagi, saya jelaskan kembali. Bu Novi barusan juga sudah sedikit menceritakan hal-hal apa yang Bu Novi lakukan untuk mengatasi kesulitan yang Bu Novi rasakan ya tentunya. Nah, itu kan baru terfokus kepada satu peserta didik saja. Kalau terfokus di dalam anak-anak atau di kelas tersebut pada saat kegiatan pembelajaran? Ya, kesulitan mungkin masih ada beberapa siswa yang memang
setiap siswa itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan yang kedua, memang mereka ini saya tuh semakin terbuka bahwa memang setiap siswa itu punya latar belakang yang beda, cara belajarnya kan itu juga dipengaruhi dengan banyak hal ya Pak, terus keadaan orang tua dan lain sebagainya. Ternyata ketika pembelajaran juga mempengaruhi gitu. Bahkan saya pernah menemukan ternyata ada siswa yang memang dari latar belakang keluarganya menengah ke bawah ya Pak, membantu orang tua berjualan. Ketika di sekolah dia kurang fokus, ngantuk, ternyata ketika saya ajak bicara ternyata maunya membantu orang tua. Baik Bu Novi, selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Bu Novi kan bahwa tadi Bu Novi sudah menceritakan apa kesulitan Bu Novi, kemudian apa yang Bu Novi dapatkan dari kegiatan pembelajaran. Kira-kira ada rencana tidak mengenai apakah itu hal-hal yang dapat membuat Bu Novi itu bisa mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, seperti misalkan apakah ada pengembangan diri yang ingin Bu Novi ikuti, pelatihan yang akan Bu Novi ikuti dan sebagainya untuk mengatasi kesulitan yang Bu Novi rasakan tadi. Saya jujur Bu Lutfi, Mbak, saya ketika semakin ngajar kesini saya benar-benar ingin ikut pelatihan untuk yang menghadapi siswa-siswa yang memang berkebutuhan khusus. Terus saya juga ingin mengikuti tentang bagaimana sih kan memang untuk media pembelajaran kan sudah banyak ya Pak sekarang ya, modelnya medianya bermacam-macam, tetapi saya pengen lebih belajar lagi bagaimana caranya saya bisa menggunakan media agar pembelajaran di kelas itu lebih interaktif lagi, siswa tidak bosan. Dan mungkin dengan seperti itu saya bisa menarik siswa untuk lebih semangat belajar. Baik Bu Novi. Nah, barusan juga Bu Novi sudah sedikit menjelaskan tujuan yang hendak dicapaikan dari kira-kira aktivitas apa yang mau diikuti untuk mengatasi kesulitan tersebut. Kira-kira apakah Bu Novi membutuhkan dukungan? Jika iya, dukungan dari siapa dan seperti apa yang diinginkan oleh Bu Novi? Dukungan jelas butuh dukungan ya Bu Lutfi. Dukungan mungkin saya kalau ikut pelatihan seperti itu mungkin saya membutuhkan dukungan dari pihak sekolah, mungkin untuk memberikan informasi, bahkan mungkin untuk memberikan pelatihan bagi saya bagaimana caranya untuk memenuhi keinginan saya yang tadi sudah saya sampaikan ke Bu. Baik Bu Novi. Lalu selanjutnya kira-kira kapan pelaksanaan pelatihan pengembangan diri yang sudah Bu Novi ceritakan itu ingin dilaksanakan? Dalam jangka waktu dekat, kalau memang ada, saya ingin mengikutinya Bu. Terakhir Bu Novi, sebelum saya menutup percakapan pasca observasi kelas ini, selanjutnya kira-kira apa yang ingin Bu Novi lakukan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya setelah tadi Bu Novi sudah menyampaikan ya apa saja pada saat kegiatan pembelajaran. Mungkin saya pada saat kegiatan pembelajaran menginginkan pembelajaran memang lebih berfokus kepada siswa ya Pak, artinya tidak saya yang menjadi fokusnya, tetapi siswa, di mana siswa kan lebih bisa mengeksplorasi lagi tentang materi, menggali lebih dalam. Terus saya juga ingin kalau siswa bisa menggunakan gadget yang ada ini di dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu Novi, setelah kita melakukan percakapan pas observasi kelas barusan, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Anjar yang sudah mendampingi, yang mudah-mudahan dari apa yang sudah kita bicarakan barusan, Bu Novi bisa memperbaiki kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang diinginkan Bu Novi. Terima kasih banyak ya Bu Novi. Terima kasih Bu Novi.
Nggak apa-apa ya, Pak. Nggak apa-apa. Mau duduk dulu Mau atau duduk. keluar dulu? Oh, harus boleh. Ini barusan juga belum juga. Ya. Ngambil jawabannya. Bentar ya, Pak, izin. Ini tiba-tiba ditelepon Bu Rini. Bu Rini di sana. Kayaknya di sana. Saya izin tanya sama dia. Bisa nggak apa-apa? Bentar. Kita nanti sebentar sih. Sebentar tanya. Atur nuhun Ibu. Ya, siap-siap. Sudah. Saya Sebentar Bang. DPO kalau lagi ribet. Daftar pencarian orang. Iya, saya apalagi kalau sama Bu Rini kayaknya saya nggak bisa kalau Iya, Bu iya. Rini di sekolah. Oke, baik. Langsung aja ya Bu Lutfi ya. Baik Pak Anjar. Jadi luar biasa, bagus ya. Keren, ngalir begitu. Sambil mikir, karena beberapa kali memang saya kan termasuk yang salah satu observer. Iya, Jadi iya, iya. beberapa kali ini. Udah sering ya. Tapi ternyata direkam malah jadi grogi. Tapi gimana nih perasaan Bu Lutfi tadi ketika memberikan pasca observasi dengan Bu Novi? Lebih apa apresiasinya gimana tuh perasaannya? Perasaannya ya, saya masih ini ya Pak, masih harus melakukan perbaikan dari segi komunikasi ya, karena kan memang sebenarnya salah satu kekurangan saya itu tidak luas gitu dalam menyampaikan atau bertanya seperti itu. Oke. Tadi tapi kalau saya lihat sih Bu Lutfi udah apa ya menanyakan apa alurnya itu udah bagus ya, udah kelihatan sih. Cuma memang untuk pengembangan dari jawaban si coach ini, nah paling sedikit dibumbui lah sama Iya. Bu Lutfi gitu ya. Oke, tapi menurut Bu Lutfi tadi dengan berjalannya pasca observasi, kompetensi yang ingin ditingkatkan Bu Lutfi tercapai nggak? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan tercapai ya Pak, terutama Present, ya present, kemudian juga apa namanya apa sih bahasanya tuh kan kalau di coaching itu kan ada present, Pertanyaan berbobot. iya pertanyaan berbobot. Nah pertanyaan yang seperti yang Panjar sampaikan ya lebih harus menggali gitu. Itu yang belum terlaksana sih barusan. Ya kalau saya lihat sih tadi present saya itu cakep ya. Bu Lutfi fokus gitu ya, fokus ke Bu Novi gitu ya. Jadi saya lihat presentnya udah bagus. Nah, kemudian alur ceritanya juga step by stepnya udah cakep sih, udah keren sih. Insya Allah yang itu butuh terus Paling yang dilatih ya. perlu digali lagi Iya. tadi ya, menggali. Untuk menggali karena tadi juga sempat ke distrak ya. Present saya tuh sebenarnya tadi sempat ke distrak karena kan tadi ditelepon Bu Oh, ada Rini. Terus saya pas Iya, Bu iya, Rini iya. kenapa nih gitu. Jadi saya agak ini sih Pak seperti Iya, ya memang itu di luar kendali ya, kita nggak tahu. iya betul. Kalau bisa yang apa HP Memang handphone tuh harusnya kan kalau pas lagi coaching atau mentoring itu kan sebisa mungkin Iya. ruangan sepi, Steril lah, gitu. steril, handphone tidak ada Nah, di kalau- dekat-dekat kita. Ya, kalau bisa walaupun ada handphone juga, sebetulnya handphone bisa jadi petunjuk ini ya, apa media kita. Cuma memang ketika ada telepon masuk Iya itu. betul yang dikhawatirkan. Mungkin kalau tadi posisinya seperti ini
sambungan apa nih? Ikut pelatihan public speaking, Pelatihan public ya. speaking, kemudian juga pelatihan coaching dan mentoring kan juga ada ya Pak pelatihannya. Kan udah banyak sih. Iya udah banyak. Itu pelatihan yang memang bisa membuat saya lebih luas ya dalam berkomunikasi, karena saya menilai sebenarnya bukan tidak lulus tapi kayak mudi Pak gitu. Jadi kan dari beberapa video yang saya lihat kalau saya lagi presentasi gitu, wah di hari ini kok saya baik-baik aja di presentasi, tapi di hari yang lain saya ternyata memang kurang lulus gitu. Jadi memang Iya, tapi memang waktu tertentu aja. iya waktu-waktu tertentu. Ya artinya kondisi Lutfinya Iya, harus perbendaharaan kata juga Pak menurut saya sangat amat berpengaruh ya. Semakin banyak perbendaharaan kata yang kita punya, gitu kan sebenarnya itu sangat amat mempengaruhi gitu apa yang ingin kita sampaikan. berarti nanti ikut pelatihan. Iya, itu ya sebenarnya lagi sih, tapi online ya masih Proses ya masih berjalan. Ya tentu semangat, terus apa ya, terus berkarya, kemudian namanya belajar sepanjang hayat ya Lutfi ya, tidak mengenal usia, kemudian ya selama kita masih ada waktu gitu ya, terus tingkatkan kompetensi. Oke, sukses Bu Lutfi, Amin, Pak Anjar, luar biasa. terima Tapi kasih. udah bagus tadi cakep. Terima kasih Oke, banyak gitu aja Bu Lutfi ya Iya. dari saya. Iya. Terima kasih Terima juga. kasih kembali Pak Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nanti tinggal Iya. diangkat aja. Yang dipatin sampai yang saya terakhir Bu Novi aja kan? Sama saya. Oh sama saya, Ya, Bapak barusan. tetap nanti video yang ada saya itu diupload. Nanti Oh digabungin maksudnya yang pas bertiga aja kan yang diupload apa sampai barusan? dari awal para observasi. Iya itu mah udah yang Nanti digabung. yang di paskanya. Paskanya pas ada Novi. Yang bertiga aja ya. Sama pas ini tadi. Oh, yang- Assalamualaikum. oh, iya. Belum sih secara ini. Nah, kayak saya belum lihat nanti yang perannya apa ininya sesuai. Sebenarnya udah bisa ngalir, terus si kocinya enak, jauh kayak tadi udah enak, nggak kaku gitu ya. Terus nggak kelihatan nyontek. Tadi udah pintar ya. Biasanya kan sukanya pakai catatan. Oh karena beliau memang sudah saya kondisikan bahwa saya akan bertanya gitu, terkait apapun jawaban. Iya, iya, Saya iya. kalau misalnya setiap kegiatan PPG, GP nggak pernah Pak saya skenario. Jadi pertimbangannya itu adalah salah satunya saya pengen tahu aja sejauh mana gitu kemampuan saya. Gitu karena kalau skenario saya jadi nggak tahu kan gitu kemampuan saya tuh sudah sejauh apa. Maaf ya Pak Anjar bukannya sombong tapi kayak karena oleh dosen saya diajarin gitu nggak usah skenario karena dengan kita tidak mengskenariokan apapun kita jadi bisa mengevaluasi kecuali kalau skenarionya itu rencana ya kan beda ya Pak ya gitu. Tapi kalau berakting kan kalau yang waktu PPG mah ada ya yang acting gitu di kelas anak-anak udah dikondisikan nanti kalian harus begini nanyanya ini. Ya memang ada nilai lebih jika tanpa di skenario itu berjalan bagus, keren. Tapi memang tidak banyak juga sih yang berhasil. Iya tidak banyak yang berhasil. Ya itu memang tergantung Salah kondisi satunya sih. mungkin karena kemampuan interpersonal saya kan salah satu yang bisa saya andalkan selain analitik. Tapi bagus ya, itu enak sih karena ya paling tadi doang dikasih coaching menjawab sama Bu Lutfi langsung ke pertanyaan. Harusnya dimainkan dulu jawaban dia itu ditanggapi lah gitu ya, nggak saya tanggapi Saya kata dua kata. iya takut ini sih Pak, lebih takut tadi tiba-tiba takut, aduh saya takut ngasih ide, ngasih saran karena Bu Novi itu kan sehari-hari satu tim sama saya di manajemen. Kemudian kita juga mainnya bareng, Iya, iya, jadi iya. kadang-kadang kan ngasih saran atau
apa Nah, kalau gitu. coaching tuh gitu sih, Gitu. kadang suka Jadi- suka kelepasan. Iya tiba-tiba tadi, aduh saya takut. Cuma Sarah. maksudnya menanggapi itu jawaban dia kita ulangi lagi. Oh, iya. Kita ya kita dikit-dikit lah kita mainkan jadi